bareng-bareng terkait dengan sanitasi industri pangan, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang mikrobiologi, ya. Ada yang ngambil mata kuliah mikrobiologi? Ada, Pak. Atau wajib? Wajib semua ikut ya? Mikrobiologi pangan? Ada, Pak. Ada ya. Nah, jadi ini beririsan nih sama mikrobiologi pangan ya. Jadi kita akan belajar mikroorganisme indikator sanitasi pada produk pangan. Jadi kalau di sanitasi itu, sanitasi pangan, cara kita menentukan salah satu indikator bahwa makanan kita itu oke atau enggak adalah dari segi kandungan mikroorganismenya. Ya. Jadi kalau misalnya kita temukan ada mikroorganisme tertentu yang tidak diinginkan, ya, ada di produk kita pada level yang tertentu, ya, atau di ambang batas, di atas ambang batasnya, gitu ya. Nah, maka produk kita disebut tidak hygiene, ya, atau tidak sanitize, ya. Nah, mikroorganisme indikator ini adalah batasan penetapan mutu suatu produk pangan olahan, ya. Jadi batasannya apa aja? Nah, ini macam-macam nih, ada bakterinya, ada apa namanya, E. coli, ya, ada Escherichia fecalis, bakteri coliform, ya, Salmonella, Shigella, Enterobacter, dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau ini dia disebutkan bahwa setelah apa namanya, diberikan treatment, ya, indikator bakteri organisme terkait dengan sanitasi itu bisa turun, ya. Jadi kalaupun inisial atau apa, bakteri jumlah awalnya itu besar, ya, tapi setelah di treatment itu bisa turun, ya. Artinya, nah nanti turunnya seperti apa? Nah, ini tergantung dari bagaimana cara treatment kita. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma mixing, ngaduk-ngaduk, nggak ada proses pemanasan gitu ya. Nah, artinya teman-teman wajib menjaga bakterinya mulai dari raw materialnya. Ya, dari raw materialnya harus sudah dijaga. Nah, selama proses mixing, alat segala macam itu juga harus dijaga. Nanti proses pembersihan, pencucian segala macam juga mesti dijaga. Nah, beda cerita dengan kalau misalnya ada proses pemanasan di situ. Jadi, let's say misalnya kayak produk pangan susu UHT gitu ya. Atau misalnya ada, ya susu UHT lah ya. Susu UHT itu kan dia melewati proses panas, kemudian baru di filling ya. Nah, itu part yang paling kritis adalah setelah proses pemanasan itu. Jadi kalau sebelumnya mungkin apa namanya, yang penting apa namanya, initial bakterinya masih masuk range gitu ya. Nanti begitu kita heat treatment dengan panas, maka dia bakterinya akan turun gitu ya. Nah, kemudian yang patut kita jaga adalah nanti setelah proses treatment, kemudian bagaimana proses filling dan handlingnya. Ya. Ini ada yang masuk. Gila ya. Oke, sudah masuk ya. Oke. Nah, salah satu contoh indikatornya adalah bakteri coliform ya. Jadi bakteri coliform itu apa? Nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, kenapa kita butuh bakteri indikator? Karena kita akan mengevaluasi efisiensi dari treatment sanitasi dan hygiene yang kita lakukan. Ya, jadi apa namanya, proses kita tahu supaya oh ini kita udah oke belum sih gitu. Oh kita proses pembersihannya udah oke belum sih. Oh kita proses panasnya
udah oke belum sih? Bagaimana kita treatment proses cleaningnya itu udah oke belum gitu ya? Nah itu mengevaluasinya salah satu caranya adalah dengan menganalisis si mikroorganisme yang ada di pangan kita. Ya. Nah sebentar ini ada video. Ya. Ini saya share ulang. Kita coba sama-sama dengarkan ya video ini. Beach closed, ground beef recall, boil water until further notice are headlines that are all too frequently found in today's media. Sometimes these incidents are brought to our attention because people became ill after consuming food or water contaminated with bacteria. At other times, the results of testing for the presence of the bacterium Escherichia coli, often referred to as simply E. coli, has been sufficient to cause public concern. Ironically, E. coli is one of the most common bacteria inhabiting our lower intestines and the digestive systems of endotherms such as. Nah, jadi bakteri coliform salah satunya adalah E. coli. Jadi E. coli adalah irisan kecil dari bakteri coliform. Itu dia bakteri yang tumbuh di dalam usus manusia ya, dalam dan berbagai hewan lain ya. Birds and mammals. We would not be able to fully digest our food without most of the strains of E. coli that inhabit our guts. But periodically there are several mutant strains, including O157H7, that arise and are pathogens that can cause extreme digestive distress. Nah, jadi sebenarnya pada E. coli yang biasa gitu ya, itu kita masih bisa tahan. Artinya bukan masih bisa tahan ya, maksudnya tubuh itu memang membutuhkan bakteri tersebut untuk mendigest makanan yang kita makan ya. Tapi somehow bakteri itu bisa tadi bermutasi ya, sehingga bisa menghasilkan bakteri yang jahat. Salah satunya adalah tadi yang E. coli yang strain tertentu ya, yang O157 tadi kalau nggak salah ya. Kita lanjutkan. And in some cases, even death. We use E. coli as an indicator species whose abundance provides information on the overall condition of ecosystems as well as the probability that other species are present. Importantly, E. coli is a relatively easily detected bacterium that is an indicator of the likely presence of other intestinal bacterial and viral pathogens, such as Salmonella, cholera, Shigella, and hepatitis A. Nah, jadi ibaratnya kalau ada E. coli, biasanya dia bawa temen, ya. Makanya E. coli ini jadi bakteri indikator kita bahwa makanan kita oke atau enggak, gitu ya. Karena tadi ya dia bawa teman-temannya biasanya ada, kalau misalnya ada E. coli berarti bisa jadi kemungkinan ada patogen lain tuh, ada hepatitis, ada Shigella, ada kolera, ada salmonella dan lain sebagainya ya. In the field, we will collect water samples from a series of sites to test the bacteriological quality of the water. Water samples for bacterial tests must be taken in a sterile fashion and must be analyzed within 24 hours after collection. So we will take samples in the field and analyze them the same afternoon in lab. The membrane filter technique that analyzes for the presence of coliform bacteria is widely used for water samples. Coliform bacteria as a group include both fecal coliforms associated with bird and mammal digestive systems and total coliforms that include the rod-shaped bacteria that inhabit soils and environments not associated with animal digestive tracts. After an incubation period during which bacterial cells grow and multiply in a nutrient medium, the resulting colonies appear blue or red with a metallic sheen for the total coliform bacteria and dark blue for the fecal coliform bacteria. The color arises from the interaction of a metabolite of lactose that reacts with a dye that is in the culture medium. Here is some helpful advice as you prepare your samples and plates for the coliform analysis. We are now going to prepare the plates for total and fecal coliform. Obtain a Petri plate, the blue nutrient broth for total coliform,
and the purple broth for fecal coliform. Label a plate with your sample name, your initials, TOT for total, and FC for fecal coliform. Open the sterile packet containing a filter membrane and a nutrient pad. Using sterile forceps, carefully place the sterile filter membrane, and not the pad, into the filtering apparatus. The membranes are quite fragile and very expensive, so be careful with this step. Place the nutrient pad into the Petri plate. Ada yang masuk? Lanjut ya. Open the plastic vial ini of cara- blue nutrient broth. Beach closed. Ground beef recall. Boil water, shigella, and taken in with bird and mammal digestive tract. Sizes from the label a plate. Nah, ini cara pengecekan tadi fecal coliform ya. With your sample name, your open the sterile membrane and not the pad into the filtering apparatus. The membranes are quite fragile and very expensive, so be careful with this step. Place the nutrient pad into the Petri plate. Open the plastic vial of blue nutrient broth and pour it onto the pad in the total coliform Petri plate. Then do the same with the purple broth for the fecal coliform plate. Measure 10 mils or perhaps more if you have a particularly clean sample, or less if you expect very many bacteria. Consult your instructor and don't forget to write down how much you use. Fill it to the 100 ml mark with sterile water. Ini diencerkan. Then filter it through the prepared filter membrane. Do not turn the suction on from the pump until the sample has been poured into the filter. Otherwise, you will end up with clumps of bacteria instead of individual colonies. Turn the vacuum pump off and remove the membrane filter carefully from the apparatus and place it immediately on the nutrient pad in the Petri plate. Be careful not to trap any air bubbles between the membrane and the pad. Wrap a piece of masking tape around the plate to keep it from drying out. Place the total coliform plate upside down in the 35°C tabletop incubator. Place the fecal coliform plate upside down in the 44.5° water bath. Ini proses inkubasinya ya. After incubating the plate for approximately 24 hours, count the number of bacterial colonies on each plate. For total coliforms, count only the red and blue colonies, no others. For fecal coliforms, count only the dark blue colonies. Each colony represents one bacterium that has grown into a colony. Thus, the dots are representative of the number of bacteria in 10 mils of sample. Multiply by 10 to report coliform counts as number of bacteria per 100 mils. If you used 50 mils of sample, then you should multiply by 2 to report coliform counts as number of bacteria per 100 mil. Be aware of what dilution factor you use. Before you leave the lab, please wash your hands. Oke, itu ya. Nah, kalau di peraturan pangannya sendiri seperti apa? Nah, itu kalau teman-teman lihat SNI gitu ya, pasti nanti ketemu tuh.
jumlah mikroba yang disarankan atau jumlah maksimum mikroba yang di batas maksimumnya ya. Jadi batas maksimumnya ya. Nah, ini kita lihat contohnya E. coli misalnya kurang dari 3 APM per gram gitu ya. Salmonella harus negatif, Clostridium harus negatif gitu ya. Staphylococcus aureus maksimum 100 koloni per gram ya. Nah, ini semua adalah bakteri-bakteri yang mengindikasikan seberapa oke si pangan tersebut ya. Dan itu termasuk ada bakteri indikator sanitasinya ya, ada ini Enterococcus, ini termasuk E. coli tadi juga termasuk bakteri indikator sanitasi pangan. Dan ini biasanya selalu ada tuh di setiap jenis kategori pangan ya. Nah, makanya nanti teman-teman kalau memproduksi makanan tertentu ya, nah itu nanti coba cek peraturan pangannya ada nggak, standarnya ada nggak, di kodeks ada nggak gitu ya. Biasanya mereka semua akan kasih persyaratan minimumnya berapa gitu ya. Nah, jika sudah melewati ambang batas itu, artinya makanan kita tidak oke gitu ya. Oke. Lanjut ke penggolongan mikroorganismenya. Nah, mikroorganisme yang jadi indikator mutu itu ada 3 ya. Jadi ada indikator keamanan pangan ya, indikator sanitasi pengolahan, ini tadi yang kita bahas, sama indikator kebusukan. Nah, ini nanti kita bahas satu-satu. Nah, jadi sumbernya itu bisa macam-macam ya, bisa dari cross kontaminasi antara yang mentah dengan yang mateng, kemudian proses pencucian yang nggak bersih, dari peralatannya, dari selama pengolahan, atau airnya, sumber airnya, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya butuh dicek. Pokoknya semua yang touch, semua yang kontak ke produk, nah itu kita harus curigai sebagai sumber dari pencemaran ini. Ya. Jadi ada 3. Ada indikator keamanan pangan, food safety, indikator sanitasi pengolahan, sanitation indicator, ya, sama indikator kebusukan, ya. Nah, mikroorganisme indikator. Mikroorganisme indikator ini adalah yang pertama ya, indikator keamanan pangan. Jadi kalau indikator keamanan pangan itu biasanya terkait dengan mikroorganisme yang patogen. Kalau patogen itu biasanya dia menyebabkan infeksi dan menyebabkan keracunan makanan. Nah, ini biasanya ada Salmonella, ada Staphylococcus aureus gitu ya. Nah, ini macam-macam ya, indikator keamanan pangannya. Nah, ini biasanya spesifik ke produk tertentu. Jadi misalnya kayak ini ya, kayak daging, hasil dairy farm ya, telur, kemudian unggas segala macam. Nah, ini Salmonella ya. Kemudian kalau yang olahan bergaram ya, nah ini contohnya adalah Staphylococcus aureus gitu ya. Dan macam-macam. Jadi ini tergantung jenis produknya ya. Jadi sekali lagi indikator keamanan pangan adalah biasanya mikroorganisme yang bersifat patogen ya. Patogen artinya infeksi dan menyebabkan keracunan makanan. Nah, bagaimana dengan indikator sanitasi? Nah, indikator sanitasi itu biasanya yang mencemari selama proses, ya. Nah, pengujiannya kapan? Pengujiannya adalah setelah dilakukan pengolahan, ya. Jadi langsung diuji biasanya untuk bakteri mikroorganisme indikator. Nah, makanya biasanya kenapa sih finish good-nya mesti kita hold dulu, kita karantina dulu gitu ya. Nah, itu semata-mata adalah untuk menjaga bahwa produk yang kita hasilkan itu udah oke secara mikroorganisme, baru bisa dirilis ke pasaran
ya. Nah, jadi sekali lagi biasanya indikator sanitasi pasti akan sangat tergantung dari alat-alat pengolahan atau proses pengolahannya. Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang, misalnya ada cross kontam nggak dari yang mentah ke yang matangnya, terus bagaimana airnya, bagaimana proses kebersihan alat-alatnya dan lain sebagainya. Ya, termasuk penanganan dari handlingnya selama pengolahan gitu ya. Nah ini tergolong sebagai indikator sanitasi ya. Dan juga ada yang disebut mikroorganisme yang menunjukkan dia sudah busuk. Nah ini agak beda ya. Nah kalau yang sudah busuk ini berarti dia mengindikasikan daya tahan atau daya simpannya ya. Jadi ini nih contoh di gambar misalnya kita punya buah-buahan. Nah, buah-buahan itu semakin disimpan itu bisa jadi sebenarnya udah bersih, kita udah nyuci, udah apa segala macam, tapi makin lama makin busuk gitu ya. Kemudian tumbuh kapang, khamir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu biasanya terkait dengan daya tahan simpannya, bukan karena dia nggak bersih gitu ya, tapi karena memang dia punya shelf life. Ya. Nah, ini semakin tinggi jumlah mikroorganisme pembusuk, maka tentu saja daya tahannya makin rendah. Ya. Jadi tadi ada 3 ya. Ada keamanan pangan, sanitasi, sama kebusukan. Nah, penggolongannya atau jenis bakterinya apa segala macam gitu ya. Nah, itu tadi dibalikin lagi ke dia masuk kategorinya apa tuh gitu ya. Kemudian komoditinya tadi kategorinya apa dan komposisinya dan proses pengolahannya seperti apa gitu ya. Nah, itu semua nanti akan mempengaruhi ada mikroba apa di dalam situ ya. Nah, ini contohnya misalnya tadi produk dairy ya. Produk dairy berarti food safety microbes-nya adalah misalnya tadi salmonella ya. Kemudian nanti bakteri indikator sanitasinya adalah E. coli atau Enterobacter ya misalnya. Kemudian bakteri pembusuknya misalnya untuk shelf life daya simpannya itu misalnya khamir ya, nanti bikin tengik atau enggak gitu ya. Nah, itu semua nanti akan sangat tergantung dari jenis bahan apa yang kategorinya apa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh dari referensi, dari literatur, dari SNI gitu ya, dari kodeks gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat referensinya. Nah, jadi ini wrap up-nya ya. Jadi ada mikroorganisme indikator keamanan pangan, dia biasanya menunjukkan patogen ya, yang bisa menginfeksi atau bikin keracunan makanan. Contohnya adalah Salmonella, Staphylococcus aureus, dan lain sebagainya ya. Kemudian indikator sanitasi, mikroba indikator sanitasi, dia mencemari makanan selama pengolahan ya. Jadi indikasi dia hygiene atau enggak pengolahannya. Nah, ini ada E. coli, Streptococcus enterococcus fecal, sama Clostridium perfringens ya. Atau kebusukan makanan ya, dan dia digunakan untuk penetapan daya tahan simpan. Contohnya adalah kapang, kamir, bacillus dan lain sebagainya. Ya, ini nanti sekali lagi sangat bergantung sama kita produk pangannya apa. Nah, itu akan cukup spesifik dia. Food safety microorganismnya apa, indikator sanitasinya apa, kebusukan makanannya apa gitu. Nah, bakteri indikator sanitasi ini yang paling penting adalah air ya, karena air ini kan cukup sentral ya kalau di makanan. Jadi that's why makanya banyak pabrik
minuman itu pasti di daerah-daerah yang kaya air ya, yang airnya bagus ya. Kayak misalnya di daerah Bogor gitu ya, daerah Sukabumi gitu ya, atau mungkin daerah ya pokoknya daerah yang raw waternya aja udah bagus gitu ya. Karena kalau nggak bagus itu ribet, PR gitu ya, dan itu pengolahan itu butuh expense budget lagi ya. Makanya dan air itu sangat mempengaruhi indikator sanitasi produk pangan. Nah, ini ada contoh kasus 2000, mungkin udah 2017-an ya. Waktu itu ada case bahwa esnya ada salah satu coffee shop ternama itu diindikasikan banyak bakteri fekalnya atau tidak sesuai indikator sanitasinya kelewat gitu ya. Kita coba lihat bareng-bareng ya videonya. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran, Pak. Oke. Nah itu ya, jadi pentingnya bakteri indikator sanitasi buat perusahaan makanan atau ya apapun itu ya, apapun servisnya di perusahaan makanan itu jadi satu hal yang sangat diperhatikan. Sesuatu yang kayak gini aja itu jadi bisa viral nih. Ini kalau nggak salah 2017 waktu itu ya. Dan rekam jejak digitalnya masih bisa ke-trace sampai 2000 sekarang. Atau ya apalagi sekarang digital semua bisa ke-trace ya, perusahaan itu dulu pernah punya kasus apa aja segala macam kayak gitu-gitu ya. Jadi benar mesti hati-hati sekali. Apalagi nanti kalau ada kompetitor yang bisa jadi black campaign itu juga bisa juga ya. Makanya betul-betul harus diperhatikan ya kebersihan sanitasi dari pangan yang kita hasilkan. Nah, seperti yang tadi sudah kita lihat di video bahwa memang indikator sanitasi ini berasal dari bakteri yang ada pada usus manusia ya. Jadi bakteri pada usus manusia ini ada banyak, ada yang good flora, ada yang bad flora ya. Jadi, nah ini biasanya yang disebut dengan apa? Ya maksudnya bakteri tadi yang fekal gitu ya. Kemudian bakteri coliform sendiri. Dan E. coli adalah salah satu bakteri yang hidup pada usus manusia. Nah, sampai saat ini ada 3 ya. Jadi ada E. coli, ada Streptococcus fecal, sama Clostridium perfringens. Ya. Kita masuk ke E. coli. Jadi E. coli ini memang bakteri komensal pada usus manusia. Jadi hidup di dalam usus manusia.
dan punya korelasi yang tinggi dengan ditemukannya patogen ya. Jadi yang di video dia pasti bawa temen ya. Biasanya bawa temen, artinya dia nggak hidup sendirian ya. Biasanya bawa teman-teman yang patogen lain ya. That's why makanya E. coli jadi bakteri indikator kita. Nah, beberapa jenis sebenarnya tadi seperti yang sudah saya bilang dia normal di usus ya, tapi ada yang bersifat patogen atau berbahaya ya karena tadi ada strain yang mutan yang bermutasi ya. Itu bisa jadi enteropatogenik, enteroinvasif, enteroksigenik ya, toksik ya, bersifat toksik, kemudian enterohemoragik ya. Jadi bisa menyebabkan infeksi dan pendarahan ya. Dan mungkin awalnya cuma diare gitu ya, tapi lama-lama bisa menyebabkan sampai ke kematian juga ya. Nah, ini kita mesti hati-hati. Nah, ini A sampai F ini adalah berbagai jenis cara bakteri E. coli ini masuk ke dalam usus manusia ya. Bagaimana dia hinggap, kemudian masuk ke dalam usus manusia dan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Nah ini contohnya yang ehek itu adalah yang hemoragik ya, gitu ya. Nah ini nanti bisa jadi akan dibahas di mikrobiologi pangan yang lebih detailnya. Ya. Nah, adanya E. coli ini kalau dalam air, terutama air minum, nah itu mensyaratkan nggak boleh ada dalam 100 mililiter ya. Nah, ini bagaimana cara ngeceknya? Ini di video ini ada metode rapid testnya ya. Kita coba lihat ya. So this is our test cassette, and the way it works is quite simple. We have our food sample that's been incubated for a few hours, and what we want to do then is diinkubasi dulu selama withdraw jam, some fluid from here. Kemudian tinggal Take the fluid, dimasukin, and we put it dimasukin ke on tempat this little pad here. So we let Nanti bisa kelihatan so we put the fluid on the pad. Ada atau enggak ada bakteri. And wait 15 minutes. Tunggu 15 the fluid will menit. flow up, and a line will come across here. A little red line means the test kit works. That's our control line. And then a little red line above that means E. coli, stop. So red for stop. So it's very simple. A little bit of fluid goes here. In 15 minutes, yes, it works. And yes or no, there's E. coli. Very simple, easy to do, and important because it tells us whether that food you just tested can go to the market, or whether it needs to stay in the plant because it has E. coli and could cause people to get sick. Nah, itu ya. Nah, itu tadi kalau yang metode rapid. Nah, tapi ada juga metode yang konvensional. Nah, tapi metode yang konvensional ini biasanya memang selalu dijadikan referensi ya. Jadi kalau misalnya cara memvalidasi yang tadi rapid adalah ya dengan cara yang metode konvensional. Jadi mulai dari uji pendugaan, kemudian uji penguat, kemudian uji lengkap ya, dan uji identifikasi. Ya, jadi kesemua ini bisa menentukan ini E. coli yang mana, sampai menentukan E. coli yang strain apa. Nah, ada juga ada yang pengujian E. coli menggunakan serologi ya. Jadi menggunakan biochemical, kemudian ada juga menggunakan disebut API ya. Rapid test E. coli menggunakan API ya. Jadi ini nanti lebih ke uji biokimia ya. Jadi nanti sampelnya dimasukin ke sini, terus nanti ditambahin ada reagen-reagennya ya. Kemudian nanti ini akan berubah warna sesuai dengan aktivitas biokimianya ya.
Nah, nanti tinggal dicocokin kalau pattern-nya seperti ini itu E. coli atau bukan. Atau kalaupun E. coli, dia E. coli yang tipe apa gitu ya. Nah, itu bisa ketahuan. Ini ya. Berikutnya adalah Streptococcus fecal. Ya, ini dalam usus manusia juga. Kemudian biasanya kenapa dijadikan bakteri indikator karena lebih tahan berada di dalam air dibandingkan dengan E. coli ya. Jadi ini juga biasanya juga dihitung sebagai tambahan indikator ya. Kemudian berikutnya adalah Clostridium perfringens ya. Ini sama ditemukan juga dalam usus manusia. Kemudian dia biasanya juga disebut sebagai patogen juga ya. Jadi ini memang ada irisan nih antara dia sebagai food safety indicator ya. Tadi kan mikroorganisme yang terkait dengan keamanan pangan. Dia pun juga bisa sebagai bakteri indikator sanitasi ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana si Clostridium perfringens ini masuk ke dalam sel manusia. Ya. Nah, tadi kita ngomongin coliform ya. Nah, coliform sendiri apa? Jadi ada yang disebut dengan total coliform, fecal coliform, dan E. coli ya. Jadi total coliform tuh semuanya ya biasanya. Itu kalau himpunan yang paling besar tuh total coliform. Nah, di dalamnya total coliform ada fecal coliform. Di dalamnya fecal coliform ada E. coli. Nah, di dalamnya E. coli ada yang patogen nih. E. coli 0157H7 gitu ya. Nah, ini patogen nih, E. coli yang patogen. Nah, ini that's why makanya si coliform ini, total coliform jadi indikator ya. Oh, nanti kalau ternyata total coliformnya melebihi batas. Nah, nanti dicek tuh. Oh, melebihi batas, dicek fecal coliform atau apa. Oh, kalau fecal. Oh, ternyata hasilnya fecal. Oh, fekalnya apa bakterinya? Oh, ternyata E. coli. Nah, E. coli-nya E. coli yang berbahaya atau enggak nih? Dicek lagi. Oh, ternyata E. coli-nya 0157. Wah, itu udah pasti makanan kita nggak boleh beredar. Gitu ya. Jadi, indikator pertamanya dulu adalah si coliform. Ya. Nah, biasanya uji coliform lebih cepat karena cuma tadi sampai di uji penduga aja. Ya. Karena kalau E. coli tadi dan mesti spesifik 0157H7, nah itu dia mesti ngelewatin berbagai tahap, dan yang terakhir adalah tadi tahap biochemical test ya. Gitu. Nah, kalau misalnya ada coliform di air gimana? Nah, ini lebih besar ya. Nah, kalau di BPOM kayaknya sekarang ada keharusan, bukan ada keharusan ya, ada juga kayaknya beberapa yang diupdate yang tadinya coliform sekarang jadi enterobacter. Ya. Jadi itu tergantung memang kebijakan atau that's why kita perlu update terus tuh kalau di SNI-nya seperti apa, ada update nggak, atau di kodeksnya ada update nggak gitu ya. Kalau kita mau ekspor gitu ya dan lain sebagainya. Karena bisa jadi memang ada perkembangan tertentu ya. Jadi misalnya yang dulu pakai total coliform masih oke gitu ya. Sekarang mesti enterobacter gitu ya. Nah, artinya lebih luas lagi tuh dari total coliform gitu ya. Jadi ini nah, si salmonella tadi ya, salmonella yang berbahaya tadi itu bagian dari total coliform juga. Bagian dari Bacteriaceae ya. Jadi makanya mesti hati-hati karena begitu total coliformnya udah nyentuh batas tertentu ya. Nah, itu harus dicari tahu lebih detail itu bakteri apa tuh di dalamnya. Gitu ya. Kemudian ada juga yang menyebabkan coliform positif itu ada selain Enterobacter adalah Klebsiella. Ya.
Nah, untuk air, nah itu memang ada beberapa perbedaan ya. Jadi even ada standar untuk air kolam renang ya. Tentu saja standarnya air kolam renang lebih gede daripada standar buat air minum ya. Makanya kalau di kolam renang jangan diminum ya. Jangan minum air kolam renang ya, karena standarnya bukan standar air minum itu. Jadi iya kalau keminum lain cerita ya, tapi jangan sengaja buat minum air kolam renang ya, karena standarnya beda, lebih tinggi ya. Dan artinya kalau misalnya coliformnya lebih tinggi, berarti kemungkinan dia ada E. coli yang berbahaya atau salmonella pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang air minum. Karena air minum lebih ketat dibandingkan dengan yang air kolam renang. Ya. Nah, tadi kita tahu bahwa salmonella itu juga jadi bakteri keamanan pangan ya yang penting, dan itu bagian yang terdeteksi di Enterobacteriaceae atau total coliform ya. Nah, salmonella sendiri tadi tentu saja bersifat patogen ya. Dan ini disebut sebagai bakteri indikator keamanan pangan ya. Nah, pernah ini ada kejadian ya nih, kita coba lihat ada videonya. Ini ada keracunan salmonella ya, kita coba lihat videonya. The salmonella outbreak that led to a multi-state recall in April of more than 200 million eggs has worsened. According to the Centers for Disease Control and Prevention, 35 people across 9 states have been sickened by the bacteria. 11 have been hospitalized. So joining us now is CBS News correspondent Anna Werner. You have been following this story, Anna. So first off, what can you tell us about where these eggs came from, this farm? Dari telur ya. So this is a company called Roseacre Farms. They're based out of Indiana, but this was one of their plants in North Carolina, where they found problems. FDA health inspectors who went in there in March, according to the FDA's reporting, found rodents and other sanitary issues. Now, the company says that it not only has corrected those issues, but has gone further, working on new training and a new management position, you know, somebody who will oversee compliance. And the company says that obviously the first thing for them is safety of their customers. And so they're looking out for, you know, the safety of everybody who is eating, and as well as the hens. They have like 3 million. Nah ini ya, jadi dia bilang proses sanitasi dan hygiene-nya nggak bagus ya. Kemudian nih mereka handling telurnya juga nggak oke ya, karena nggak ada sarung tangan khusus, kemudian nggak dicuci tangannya gitu ya, terus ada pes macam-macam gitu ya, ada tikus gitu ya. Kita lanjutin. Million hens, I think, at this facility. Wow. Well, the Washington Post says this isn't the first time they've run into trouble. What can you tell us about that? They have run into some problems in the past. There was sort of a complicated situation a number of years ago, but the company says, you know, that is resolved. And, you know, as of right now, they believe that they have these problems handled. But right now, obviously, if you are a member of a vulnerable population, especially, you really need to be watching out for your eggs. If you have children under 5, elderly over 65, people with compromised immune systems, you really need to watch out for this kind of thing as much as you can. We were talking a little bit about the people who got sick and the type of contact they came into contact, the way they came into contact with these eggs. Right. And in many cases, the eggs would have been raw. You know, if you have some portion of a raw egg, so, you know, we were just researching a little bit of, gee, how well do you have to cook an egg? And from everything that we're seeing out there, the FDA tells you, you have to cook an egg solid. That means the yolks and the whites are cooked through for an egg. Don't reheat your eggs.
If you have food that's been left out that contains eggs, you should really be watching out for that. Maybe you want to throw it away. But for this particular recall, check the lot numbers and batch numbers. We have those up on CBS. Nah, jadi apa namanya, cara masaknya pun juga jadi berpengaruh ya. Harus benar-benar firm. Kemudian, nah ini bagusnya itu mereka punya batch number ya, sampai ke apa namanya, ke telur aja dia punya batch number. News.com. And if you find that you have some of these eggs, which are sold, by the way, under a number of different names and brands, a number of different stores, you really won't know by looking at one particular brand name. You can go to our website, look it up, and if you find that you have any of these eggs, you're going to want to either throw them out or return them and get a refund to the place where you bought them, but definitely don't risk eating them. Because even if you're a healthy, most of us are pretty healthy, and you're not in one of those vulnerable populations group, this can be a very bad illness. Vomiting, diarrhea, fever, nausea, a lot of symptoms that, let's face it, nobody wants to deal with. Yeah, indeed, just throw them out. Good advice. Just get rid of them or take them back to the store and get your money back. Yeah. If it's worth $4 or $3. I think it probably is. Most people down the disposal, I think. Hannah Werner, thank you very much. Ya, gitu ya. Nah, salmonella kalau di dalam air atau di produk seperti apa? Nah, tadi kita lihat di regulasi pun juga negatif ya. Jadi nggak boleh ada salmonella di 100 ml air minum atau 25 gram sampel makanan ya. Jadi bisa dicek lewat apa? Lewat PCR bisa ya, salmonella bisa dicek lewat PCR nih. Contoh PCR yang digunakan untuk mengecek salmonella ya. Ini ada regen-regennya, nanti dimasukin regen segala macam, nanti tinggal dimasukin sini, cepat ya, sangat cepat prosesnya. Nah, ada juga yang memang mesti secara apa namanya konvensional ya. Ini pakai nutrien agar, blood agar gitu ya, pakai McConaughey medium ya. Kemudian nanti diuji biochemical test gitu ya. Nah ini bisa digunakan untuk mengecek ada salmonella atau enggak. Ya. Nah, biasanya ada tahap pre-enrichment dulu, kemudian ada selective enrichment ya. Kemudian ada isolasi di media yang selektif ya. Kemudian diuji secara biokimia ya. Jadi betul salmonella atau enggak. Nah, itu bisa dicek dari reaksi biokimianya. Nah, mau follow aturannya atau mau tahu cara prosedurnya seperti apa? Nah, itu nanti bisa dilihat di SNI-nya ada gitu ya. Kemudian banyak literatur yang mengupload bagaimana cara mengetes secara konvensional salmonella ya, karena ini sangat umum ya. Nah, berikutnya adalah dekomposisi makanan ya. Artinya, nah ini berarti kita udah tadi kan masuk kita udah bahas yang mikroorganisme yang sebagai dia food safety ya, keamanan pangan. Kemudian mikroorganisme yang indikator sanitasi atau hygiene ya. Nah, yang ketiga adalah mikroba pembusuk ya. Nah, mikroba pembusuk tentu saja kita berlandaskan bahwa semua organisme termasuk mikroorganisme itu membutuhkan zat nutrisi, dan di makanan itu sangat kaya nutrisinya ya. Jadi ada apa namanya, ada karbon, ada oksigen, ada nitrogen, ada fosfat, ada sulfat dan lain sebagainya gitu, hidrogen gitu ya. Nah, ini 96% dari sel mikroorganisme itu mengandung itu gitu ya, dan di makanan pun juga sebagai sumber
nutrisinya mikroorganisme juga sama mengandung itu, gitu ya. Dan mikroorganisme ini juga menghasilkan enzim, jadi dia bisa mencerna zat-zat makanan yang dia hinggapi, ya. Dan mostly memang semua makanan tadi mengandung karbohidrat, kan karbohidrat tuh COH ya. Nah ini mayoritas ya karbon itu ya, mayoritas. Jadi nah ini hampir semua mikroba itu bisa mendigest karbohidrat ya. Nah tentu saja monosakarida dan disakarida jadi jauh lebih mudah untuk diambil ya. That's why makanya buah-buahan gitu ya itu mudah sekali membusuk ya karena isinya memang banyak monosakarida ya. Jadi fermentasi secara alami spontannya jauh lebih cepat ya. Susu juga ya. Jadi susu itu juga salah satu minuman yang bernutrisi tinggi ya. Itu mengandung disakarida. Nah, ini mudah sekali tuh terfermentasi ya. Kemudian nah biasanya yang mengandung karbohidrat tuh asam ya. Akan jadi asam, kemudian nah kita bisa deteksi itu ya. Oh ini udah nggak bagus nih, udah asam, udah nggak enak gitu ya. Kalau yang protein biasanya lebih ke biochemical ya. Jadi nanti warnanya mungkin bisa berubah gitu ya, atau jadi lebih pahit gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah sedangkan, nah yang protein terkait protein, nah biasanya memang mikroorganisme kita sebut sebagai mikroorganisme proteolitik ya. Nah ini contohnya misalnya keju ya. Nah keju itu memang sangat apa namanya dia adalah produk hasil dari mikroba ya. Tapi kalau mikrobanya over gitu ya, nah itu dia bisa jadi terlalu ripe gitu ya. Nah terlalu ripe ini juga akhirnya jadi tengik dan lain sebagainya. Itu jadi off flavor gitu ya ke kejunya. Nah itu juga jadi nggak bagus. Kejunya jadi busuk gitu ya. Padahal keju sendiri kan adalah susu yang busuk gitu ya. Tapi ini jadi ada keju busuk gitu ya. Nah artinya ya karena over gitu ya itu udah nggak oke hasilnya nanti. Nah juga lemak ya, lemak ini juga bisa dipecah-pecah tuh sama mikroorganisme ya. Tentu saja yang panjang lebih susah dicernanya ya. Kalau yang short chain itu jauh lebih mudah pecah ya. Makanya yang short chain ini jauh lebih mudah tengik ya. Makanya handlingnya harus betul-betul. Nah tengiknya itu biasanya seperti apa sih? Baunya udah berubah ya, warnanya berubah, kemudian jadi lebih sticky ya. Nah ini contoh kalau kita misalnya menemukan fat atau oil ya yang sudah tidak oke. Nah ini contohnya mentega ya. Mentega juga mudah tengik tuh karena isinya asam butirat ya. Nah kalau yang mentega-mentega di rumah tuh kenapa bisa tahan awet gitu ya? Karena ya dia kalau teman-teman lihat pasti dia punya ada antioksidan di situ gitu ya. Kemudian biasanya ada zat zat pengawet alaminya atau ada yang memang bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan supaya menteganya jadi lebih awet. Ya. Nah, peranan enzim di mikroorganisme seperti apa? Nah, tentu saja tadi kalau kita ngomongin dia membusukkan gitunya, artinya membusukkan itu berarti kan memecah-mecah jadi jauh lebih kecil ya. Nah, tadi mikroorganisme itu juga menghasilkan enzim. Nah, si enzimnya ini yang bantuin si mikroorganisme untuk ya, jadi biokatalis. Ya.
Nah, dia punya ada enzim intraseluler, ada yang ekstraseluler ya. Jadi kalau intraseluler dia ada di dalam, kemudian kalau yang ekstraseluler itu di luar ya. Nah, jadi nah ini jadi kalau ada enzim ekstraseluler ya, contohnya mungkin apa ya? Enzim petialin gitu ya, atau tripsin gitu ya untuk mecah protein. Nah, ini biasanya dari polimer yang panjang gitu ya, kemudian jadi monomer ya, itu untuk memecah-mecah makanannya jadi lebih kecil-kecil. Nah, itu pakai ekstraselular enzim. Nanti begitu udah kecil-kecil diserap ke dalam sel. Nah, di dalam sel pakai intraselular enzim, contohnya katalase, macam-macam gitu ya. Nah, itu nanti akan jadi nutrisi yang bisa diserap sama selnya. Nah, enzim ekstraseluler tentu saja lebih mudah diisolasi ya, karena nah ini contohnya amilase, lipase, pektinase segala macam gitu ya. Nah, ini tentu saja jauh lebih mudah untuk di conserve, di isolate ya, sehingga bisa dimanfaatkan ya. Nah, berikutnya adalah si enzim yang tadi mikroorganisme pakai buat membusukkan makanan gitu ya. Nah, kita semakin konsentrasi enzimnya atau unit aktivitas enzimnya makin tinggi, maka proses pemecahannya makin cepat ya, gitu. Dan semuanya itu akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, suhu, pH, gitu ya. Kemudian konsentrasi awal substratnya, gitu ya. Makanya kalau kita nyimpan makanan itu penting banget, misalnya suhunya dijaga chill, suhunya rendah, gitu, misalnya. Atau pH-nya dibuat lebih rendah ya, di bawah 4 pH-nya gitu misalnya. Nah, kalau udah kayak gitu artinya mikroba nggak ada yang mau tumbuh di situ, sehingga nggak ada yang rusak. Jauh lebih lama rusaknya gitu ya. Atau dibuat lebih kering gitu ya. Karena air itu kan juga jadi media juga tuh buat mikroba ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sharing dari saya terkait dengan mikroba ini. Mikroba ini apa indikator sanitasi pangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Halo. Belum, Pak. Belum ya. Udah cukup jelas ya, mudah-mudahan ya. Oke, nanti kalau belum jelas boleh ditanyakan ya. Mau japri boleh juga. Nah, terkait dengan ujian pekan depan ya, itu juga take home test ya. Jadi nanti teman-teman dapat 3 soal kalau saya nggak salah. 2 soal pertama teman-teman nanti nonton video, nanti ada pertanyaan di situ. Ya. Videonya dari YouTube. Harusnya teman-teman bisa buka nanti. Nggak masalah ya, buka YouTube-nya ya. Saya nggak kasih file videonya, oke kan ya? Nggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, berikutnya yang satu lagi adalah nanti mengintisarikan ada artikel ilmiah gitu ya. Jadi ada 3 soal gitu. Ada yang mau ditanya? Videonya itu nanti tentang satu industri tertentu ya. Jadi ada 2 industri yang berbeda. Ya nanti teman-teman coba lihat gitu ya dan jawab pertanyaannya. Semoga nilainya bagus semua ya. Jadi bisa dapat nilai A semuanya. Amin. Amin. Amin, Pak. Oke, kalau gitu cukup ya. Oh iya, jangan nyontek ya. Jadi kerja masing-masing. Karena kalau nyontek nanti ketahuan ya. Pasti bahasanya mirip-mirip.
urutannya sama gitu ya. Pokoknya ketahuan lah. Jadi jangan kerjain sendiri-sendiri aja. Apapun hasilnya, insya Allah itu yang terbaik. Ya, karena harusnya nggak susah kok. Teman-teman pasti bisa. Gitu aja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan mudah-mudahan ujian pekan depan berjalan dengan baik dan lancar serta teman-teman dapat nilai yang paling baik ya, dapat A semua. Amin. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.